satu ini? Yaps, bener banget, ini adalah blangkon. Mungkin kita sering lihat blangkon menjadi bagian dari busana Jawa, seperti para abdi dalam keraton ini yang selalu mengenakan blangkon saat sedang berada di area keraton. Nah, ngomongin soal blangkon, di wilayah Jogja ini ada beberapa tempat pembuatannya, seperti di Bantul, Kota Gede, dan salah satunya di wilayah Sidoarum, Sleman. Kali ini aku pengen ngajak kalian untuk menyambangi salah satu pengrajin blangkon, yaitu Pak Haryo. Nah, Pak Haryo ini sudah lama sekali menggeluti dunia perblangkonan. Ia memilih profesi sebagai pengrajin blangkon karena kecintaannya pada aksesoris kepala yang satu ini. Dulu waktu lulus SMP, aku belajar di Jakarta di sana sekitar 1 tahun. Itu semasa aku baru SMP kelas 3 kok aja. Setelah lulus SMP kan aku mau pindah ke tempat padi saya juga, tapi padi yang lain gitu loh. Yang karyawannya banyak. Dan dulu awal-awalnya itu sekitar 14 pengrajin. Aku belajar di situ sekitar selama 4-5 tahunan. Nah, setelah itu kan aku kebetulan menikah. Nanti setelah menikah kan berhenti blangkon, kerja ke padi, lalu berdiri sendiri, cari penghasilan sendiri, cari baju sendiri. Kalau blangkon sebenarnya sulit juga, soalnya harus dari kainnya, dari bahan bikin congkengnya, bikin polanya dulu juga. Kalau sebenarnya kalau dikerjakan dari awal, dari selesai itu minimal bisa 4 jam baru dapat satu loh. Bikin congkeng dulu, bikin pola dalamnya nanti baru miru ya, melipat kain. Nah itu awalnya itu. Nah itu baru setelah nunggu kering kan baru perakitan di lonco. Kalau yang murah itu standar Pak, itu kan kayaknya juga jualnya di pasar juga murah, otomatis ya kalau dijual mahal ya otomatis pelanggan juga nggak ada, jadi harus menyesuaikan kain sama harga bikinnya kira-kira lah dapat gitu Pak. Tak hanya berfungsi sebagai aksesoris loh gengs, blangkon ternyata juga memiliki sejumlah bagian yang tentunya memiliki makna tersendiri. Yang pertama adalah bagian wiron, merupakan bagian dari blangkon yang melilit pada blangkon agar tetap kencang. Bagian wiron ini tersusun dari kain yang dilipat-lipat hingga menyerupai tangga. Wiron terdiri dari 2 sisi kain, yaitu bagian kain kanan dan kain kiri. Salah satu bagian kain ini akan menimpa kain yang satunya dan nantinya hanya satu kain yang terlihat dari depan. Lipatan pada wiron ini berjumlah 17 yang melambangkan jumlah dari rakaat sholat dalam satu hari. Blangkon ini ternyata juga memiliki nama di setiap bagiannya loh guys, yaitu kunjung atau bagian depan blangkon, tengahan, sintingan, kepet, kepet, serta mondolan. Nah, mondolan ini biasanya hanya ada pada desain blangkon gaya Jogja, sementara gaya Jawa Tengah tidak menggunakan mondolan. Selain beberapa bagian yang ada, ternyata blangkon ini juga memiliki motif yang bermacam-macam gengs, seperti truntum, modang, kumitir, dan masih banyak lagi. Modelnya pun ada yang divariasikan seperti ikat kepala, yaitu memiliki kain yang menjuntai ke bawah.
pemasaran waktu awal aku dari bakul di Kabupaten Manado, kemudian berjalan beberapa tahun terus aku melebarkan pemasaran itu keliling ke pedagang kaki lima Malioboro. Dari Ngejaman sampai stasiun itu aku dapat kita berapa ya, 6 bakul atau 8 bakul. Jadi setiap aku bawa belangkon 30 belangkon, aku bagi-bagikan beberapa kaki pedagang kaki lima gitu. Pak Haryo membuat belangkon-belangkon keren ini berdasarkan pesanan. Namun juga ada beberapa yang ia buat untuk sekedar stok. Nah, kalau untuk harga juga bervariasi nih gengs. Wih, mantap juga ya. Tapi jangan salah, barang bagus juga bagus dong kualitasnya. Ngomongin soal pembuatan, konon ada cerita bahwa dahulu pembuatan belangkon ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang loh. Hal ini karena terdapat penetapan pakem atau aturan tersendiri. Jadi hanya seniman yang memahami dan memiliki keahlian terkait pakem tersebut yang boleh membuat belangkon. Oh gitu ya. Sementara itu pemenuhan pakem dan nilai keindahan memiliki pengaruh besar terhadap nilai belangkon. Semakin memenuhi pakem maka semakin tinggi nilai belangkon tersebut. Sementara nilai keindahan berdasarkan pada cita rasa ketentuan standar sosial. Tidak hanya berlaku pada soal pembuatan, tetapi juga saat penggunaan. Setahu saya sedikit ada beda Pak. Kalau yang pakai yang di keraton itu kan, kalau yang jenis paten itu kan dipakai keraton katanya juga nggak boleh Pak. Misalnya wisatawan atau orang lain pakai belangkon yang model sinepaten itu kalau masuk keraton nggak boleh. Ya harapan kalau dari semua pengrajin mungkin ya, dari bukan aku sendiri juga, semua pengrajin itu kalau bisa selalu orang-orang yang berkesinambungan dengan seni budaya itu kalau bisa juga bekerja sama dengan orang-orang pengrajin, jadi semua dapat orderan, dapat pemasukan, semua bisa kerjasama gitu Pak. Termasuk dinas pariwisata juga bisa kerjasama, dinas budaya bisa membuka lapangan untuk kita pamer-pameran atau mengadakan apa gitu. Dan yang penting semua pengrajin kalau bisa itu berjalan lancar, nggak mau keluar dari kerjaan yang lain gitu Pak. Setelah kita kan juga inginnya melestarikan budaya Jogja sendiri Pak. Begitu. Nah, sebenarnya fungsi dari belangkon ini awalnya adalah sebagai pengikat atau untuk merapikan rambut. Karena dahulu banyak laki-laki di Jawa yang memanjangkan rambutnya. Nah, berangkat dari sebuah ikat kepala atau rambut hingga berevolusi menjadi sebuah bentuk indah bernama belangkon. Nah, gimana? Udah paham kan ya? Ngomong-ngomong, kalian suka motif yang mana, gengs? Bangga melestarikan budaya dengan memakai belangkon. Oke, gengs, sekian dulu ya jalan-jalan kali ini. Terus tonton Jogjaisme di channel YouTube TVRI Jogja Official.